Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Gus Andriani, NIM 1914070102, kelas PGMIC, akan menjelaskan tentang pembahasan bab dalam metodologi penelitian. Kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Menurut Mardelis, pada tahun 1995 perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Judul penelitian yang menarik minat peneliti. 2. Judul yang dipilih mampu dilaksanakan peneliti. 3. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. 4. Judul yang dipilih hendaknya cukup data tersedia. 5. Hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Konsep pemilihan judul penelitian. 1. Terhindar dari perangkaian kalimat yang membingungkan dan mempersulit penyusunan konsep penelitian. Yang kedua, konsep gagasan yang diaktualisasikan menjadi sangat jelas. Yang ketiga, standar penggunaan metode penelitian menjadi lebih jelas karena prosedur dan tata cara penulisan hipotesis sudah jelas dan berlaku universal. Selanjutnya tentang masalah. Masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, kesenjangan antara teori dan praktek, kesenjangan antara cita dengan realita, atau sesuatu yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Adapun kriteria permasalahan, yang pertama, masalah penelitian harus dipilih yang berguna untuk diungkapkan. Yang kedua, masalah yang dipilih harus relevan dengan kemampuan atau keahlian peneliti. Yang ketiga, masalah penelitian harus menarik perhatian untuk digunakan. Cara menentukan masalah. 1. Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak diambigu dalam membentuk pertanyaan. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang masalah merupakan bagian yang sangat penting sebagai titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa penyebab munculnya penelitian ini. Isi ada terdapat bagian awal. Bagian awal latar belakang harus mengemukakan tentang kondisi ideal atau sebuah keadaan yang menjadi harapan, tujuan, cita-cita atau impian yang diinginkan. Bagian kedua, latar belakang harus menggambarkan tentang kenyataan atau kondisi saat ini yang menunjukkan realita yang benar-benar terjadi pada saat ini. Bagian akhir dalam sebuah latar belakang harus menggambarkan alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dalam menentukan masalah, ada 5 yang harus dilakukan. 1. Tunjukkan kenyataan atau fenomena yang ditangkap atau dijadikan pikiran. Yang kedua, tunjukkan harapan yang bersangkutan dengan kenyataan. Yang ketiga, tunjukkan kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Yang keempat, tunjukkan bahwa alternatif jawaban atau pemecahan kesenjangan tersebut lebih dari satu alternatif. Yang kelima, tunjukkan tentang pentingnya masalah itu untuk dipecahkan. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, langkah-langkah selanjutnya yang mendesak dalam mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Perlu diketahui bahwa proses identifikasi masalah peneliti harus melibatkan 1. Pendefinisian konsep dan upaya agar konsep bisa diukur. Adapun fungsi dari batasan masalah. Yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Yang kedua, memfokuskan pada suatu persoalan. Yang ketiga, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Dan yang keempat, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Rumusan masalah peneliti dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yaitu merupakan suatu rumusan masalah yang mempunyai keterkaitan dengan berbagai pertanyaan mengenai ketetapan dari sebuah variabel atau bisa juga lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu suatu rumusan masalah dari hasil penelitian sehingga menjadi suatu perbandingan dari suatu variabel atau juga bisa dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah
Sebuah rumusan masalah dari sebuah penelitian yang mempunyai sifat sebuah pertanyaan mengenai keterkaitan antara dua variabel atau bahkan lebih. Manfaat dari penelitian pendidikan. 1. Sebagai peta yang dapat dimendeskripsikan mengenai keadaan pendidikan serta mendeskripsikan tentang kemampuan sumber daya mengenai kemungkinan hambatan yang bisa dihadapi. Yang kedua, sebagai sarana diagnosis ketika mencari penyebab suatu kegagalan dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan agar bisa dicari penyelesaiannya. Yang ketiga, sebagai bahan dasar untuk menyusun suatu kebijakan, termasuk strategi dalam pengembangan pendidikan. Yang keempat, sebagai masukan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan dalam peralatan, pembiayaan, perbekalan, dan tenaga kerja yang memiliki peran dalam keberhasilan pendidikan. Definisi operasional penelitian pendidikan merupakan cara peneliti dapat menguraikan variabel yang sedang atau akan diteliti. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antara peneliti adalah definisi operasional, yaitu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel itu diukur.